Renungan pada hari ini diambil dari kitab Amsal. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Amsal 6 ayat 9-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ketika menciptakan manusia, Tuhan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Makna segambar dan serupa dengan dirinya mirip sekali dengan fungsi patung yang ditempatkan oleh penguasa kerajaan di Timur Tengah kuno yang menaklukkan daerah tertentu, sebagai simbol perwakilan sang penguasa di daerah kekuasaannya. Patung-patung itu sebagai simbol kekuasaan dan kehadiran sang penguasa yang berada di ibu kota kerajaan yang jauh dari daerah tersebut. Manusia ditempatkan sebagai perwakilan Tuhan di bumi untuk mengolah berbagai potensi yang disiapkan Tuhan di bumi. Manusia menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memelihara bumi. Karena itu, setelah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, Tuhan bukan meminta manusia untuk bersantai dan melihat-lihat bumi beserta segala isinya. Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman. Tuhan menempatkan manusia di bumi untuk bekerja. Dengan demikian, bekerja bukan hanya sebagai upaya untuk bertahan hidup, tetapi menjalani hidup yang benar-benar manusiawi sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Bekerja merupakan kebutuhan dasar manusia, sebagaimana makanan dan minuman. Itu sebabnya jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tetapi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak selalu bisa berespon dengan baik atas perintah Tuhan kepada manusia untuk bekerja. Sebagian manusia memilih bermalasan. Kemalasan adalah penolakan memberikan tenaga, pikiran, dan waktu untuk melakukan berbagai hal yang harus dilakukan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Orang yang malas adalah orang yang menolak mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk melakukan berbagai hal yang harus dilakukan di dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten. Orang yang malas memberikan tenaga, pikiran, dan waktunya sekedarnya, asal terlihat bekerja. Kemalasan terjadi karena ketidakpedulian. Umumnya, ketertarikan atau hasrat manusia digerakkan oleh sesuatu yang berada di luar diri manusia. Tetapi ketika tidak ada sesuatu yang bisa menggerakkan hati, menerbitkan selera, membangkitkan gairah dan binar di mata, manusia menjadi apatis. Hasilnya, orang menjadi tidak peduli terhadap apa yang menjadi tugasnya sebagai manusia. Orang kehilangan antusiasme terhadap berbagai hal, tidak peduli terhadap kewajibannya sebagai manusia yang bekerja. Sebenarnya orang yang malas tidak ingin malas, tetapi energi dan antusiasme mereka telah sedemikian redup. Mereka kesulitan untuk mendapatkan alasan yang meyakinkan untuk menjadi antusias. Dan orang tidak menjadi malas dalam sehari, tetapi dilatih dan dibiasakan setiap hari selama bertahun-tahun. Orang yang menolak memberikan tenaga, pikiran, dan waktu untuk melakukan berbagai hal yang harus dilakukan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia, banyak menggunakan waktu dan tenaganya untuk berbaring, tidak melakukan apapun. Bangun sebentar, lalu berbaring lagi. Bangun sebentar, lalu tidak melakukan apapun. Hanya ngobrol sebagai pengisi waktu hidupnya. Hanya makan dan minum yang bukan dari hasil jerih payahnya, lalu ngobrol lagi. Hanya makan dan minum dari pemberian orang lain, lalu tidak melakukan apapun lagi. Bahkan ketika melakukan suatu hal tertentu, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi juga tidak mengembalikannya ke mulut. Kemalasan berkaitan erat dengan ketidakmauan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai. Kesukaan menunda dan berlambat-lambat untuk mengerjakan suatu pekerjaan seringkali menjadi cikal bakal kemalasan. Karena itu, orang yang malas tidak akan pernah bisa menangkap buruannya. Orang yang malas tidak akan berhasil menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulainya. Orang yang malas tidak akan berhasil mencapai sasaran yang ditetapkannya sendiri. Karena itu, tidak aneh kalau kemiskinan datang seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti pasukan bersenjata yang memaksakan kehendaknya.
Kemalasan hanya akan menghasilkan kemiskinan. Kemalasan pasti menghasilkan kekurangan. Sebaliknya, orang yang rajin adalah orang yang bersedia mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk melakukan berbagai hal yang dianggap perlu di dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten. Kemauan untuk mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktu berkaitan erat dengan jangka waktu tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang yang rajin menyadari sepenuhnya bahwa pekerjaannya bukanlah terdiri dari satu aktivitas yang dilakukan dalam satu hari, tetapi terdiri dari rangkaian aktivitas yang saling terkait satu dengan lainnya dalam jangka panjang. Kesadaran ini mendorongnya untuk mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya dalam porsi yang cukup untuk melakukan berbagai hal yang dianggap perlu dalam jangka panjang secara konsisten. Ketika orang bersedia mengorbankan tenaga, pikiran, dan waktunya dalam porsi yang cukup untuk melakukan berbagai hal yang dianggap perlu dalam jangka panjang secara konsisten, orang akan mendapatkan berbagai hal berharga. Berbagai hal yang bernilai itu mulai dari keterampilan untuk mengerjakan dengan baik suatu pekerjaan tertentu, pengetahuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul terkait dengan suatu pekerjaan, keterampilan dan pengetahuan mengelola orang, keterampilan dan pengetahuan untuk memperoleh sumber dana, hingga keuntungan atau penghasilan yang meningkat dari pekerjaan tertentu. Ketika berbagai hal berharga diperoleh sebagai bonus tambahan dari cukupnya pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu secara konsisten, maka kemampuan untuk meraih sasaran di waktu mendatang juga akan meningkat. Orang telah menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.